semuanya. Di zaman sekarang ini, mungkin pergaulan bebas sudah mungkin tidak asing lagi bagi kita, terutama pergaulan bebas terhadap orang muda. Di Indonesia sendiri, sudah kita lihat bagaimana pergaulan bebas pada anak-anak muda zaman sekarang. Jadi, mengapa kita bisa mengatakan bahwa pergaulan bebas itu tidak asing lagi bagi kita? Nah, teman-teman semua, kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di lingkungan kita, bahkan di negara kita. Pergaulan anak zaman sekarang mungkin sudah banyak di luar nalar. Untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana itu pergaulan bebas pada anak remaja, kita harus tahu dulu pergaulan bebas itu seperti apa sih? Pergaulan bebas biasanya mengacu pada pola gaya hidup, di mana anak muda terlibat dalam hubungan tanpa batasan dan aturan yang ketat. Gaya hidup yang saya maksud di sini itu adalah seringkali ditandai dengan anak muda yang tidak memiliki batasan atau norma-norma sosial yang diberikan kepada mereka itu kurang. Karena kurangnya peraturan yang ketat inilah yang membuat mereka itu jika melakukan sebuah kesalahan, mereka merasa bahwa mereka itu benar. Padahal menurut norma-norma yang berlaku itu, yang mereka lakukan itu sudah salah. Dimulai dari anak-anak muda yang sudah mengonsumsi narkoba, sudah minum minuman keras, sudah terjerumus dalam hubungan seksual bebas. Dan yang menjadi pertanyaan besar pada perbincangan kita hari ini, siapa yang bisa memberikan atau siapa yang berperan dalam memberikan ajaran-ajaran norma-norma itu kepada mereka agar mereka itu tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Dan menurut beberapa sumber yang saya temukan, peran yang pertama untuk memberikan mereka ajaran tersebut itu adalah peran keluarga, di mana keluarga ini memiliki peran yang penting dalam memberikan nilai-nilai itu atau norma-norma itu kepada anak-anak mereka. Dalam mengatasi pergaulan bebas ini, keluarga dapat menjadi kunci utama untuk pembentukan sikap dan perilaku positif terhadap anak. Keluarga dapat mengatasi pergaulan bebas ini dengan mereka memberikan pendidikan nilai-nilai moral terhadap anak, terus juga membuka komunikasi yang terbuka antara orang tua dengan si anak, terus juga orang tua memberikan tindakan atau perilaku yang positif di depan anak. Baru juga, dan yang terakhir, orang tua dapat membuka kebersamaan di antara orang tua dengan si anak atau membuka waktu bersama terhadap keluarga. Peran yang kedua yang dapat mengatasi pergaulan bebas ini adalah peran masyarakat, di mana peran masyarakat ini sangat penting dalam mengatasi masalah pergaulan bebas, di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk membentuk norma-norma sosial, memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif terhadap si anak. Ada beberapa cara masyarakat dalam mengatasi pergaulan bebas ini. Yang pertama itu adalah memberikan pendidikan dan kesadaran. Yang dimaksud di sini adalah memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang resiko dan konsekuensi pergaulan bebas. Program pendidikan ini dapat dilakukan di sekolah, terus juga pusat komunitas, terus juga gereja, atau melalui media sosial. Bentuk organisasi sosial atau kelompok masyarakat yang sudah kita lihat pada saat ini, contohnya itu seperti membentuk organisasi, contohnya Karang Taruna, terus juga perkumpulan muda-mudi, terus juga membentuk suatu organisasi orang muda dalam masyarakat itu. Yang kedua itu pencegahan melalui organisasi sosial, di mana masyarakat dapat membentuk organisasi sosial atau kelompok dalam masyarakat yang berfokus pada pencegahan pergaulan bebas. Dan peran yang ketiga yang dapat mengatasi pergaulan bebas ini yaitu peran gereja. Dalam perbincangan kita kali ini, peran gereja yang saya ambil di sini itu adalah peran gereja Katolik. Sebenarnya gereja-gereja lain atau agama-agama lain dapat berperan untuk mengurangi pergaulan bebas ini. Tapi dalam perbincangan kita hari ini kita akan melihat
pandangan gereja Katolik terhadap pergaulan bebas pada orang muda saat ini. Peran gereja Katolik terhadap pergaulan bebas didasarkan pada ajaran moral dan etika Katolik yang mengutamakan prinsip-prinsip kehidupan Kristiani. Ada beberapa pandangan umum yang mungkin dipegang oleh gereja Katolik terkait dengan masalah pergaulan bebas ini. Yang pertama itu moralitas seksual, di mana gereja Katolik mengajarkan bahwa hubungan seksual itu memiliki tempat dan konteks yang tepat, yaitu dalam ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita. Pergaulan bebas yang melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan dianggap tidak sesuai dengan ajaran moral Katolik. Yang kedua, gereja Katolik mengajarkan tentang kebijakan dan kesucian, di mana ajaran Katolik menekankan pentingnya menjaga kebijakan dan kesucian diri. Pergaulan bebas dapat merusak kesucian dalam hubungan interpersonal dan merugikan bagi kesejahteraan moral individu. Yang ketiga itu pendidikan sosial dalam konteks pernikahan. Gereja Katolik sendiri mendukung pendidikan seksual, tetapi dengan fokus pada konteks pernikahan yang sah. Pendidikan ini sendiri membantu pasangan untuk memahami dan menghormati anugerah seksualitas yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah pentingnya kesetiaan dalam pernikahan. Kesetiaan dalam pernikahan dianggap sebagai yang paling utama. Pergaulan bebas dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan yang diberikan dalam ikatan perkawinan dan sebagai ancaman terhadap keberlanjutan keluarga. Dan jika kesetiaan itu tidak ada bagi suatu pasangan, maka dengan sendirinya keluarga itu akan retak dan mungkin akan mengakibatkan perceraian. Nah, teman-teman semua, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pergaulan bebas ini. Mulai dari siapa yang berperan dalam mengatasi pergaulan bebas ini, terus juga cara-cara mengatasinya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Di tengah-tengah kuatnya arus pergaulan bebas ini, kita diingatkan tentang nilai-nilai moral yang menentukan dasar kehidupan kita. Pendidikan, komunikasi yang terbuka, dan dukungan keluarga serta masyarakat dapat menjadi tiang utama dalam membimbing generasi muda saat ini. Dalam setiap pergaulan kita, marilah kita memakai akal sehat kita, memakai etika kita, memakai moral kita, memakai kebijaksanaan kita, dan membangun hubungan yang kuat, karena di dalamnya kita menemukan makna sejati dan kehidupan yang penuh dengan kasih. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.